Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Putri Duyung atau mermaid masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Sebab tak sepenuhnya sepakat kisahnya hanya sekedar dongeng dan khayalan belaka. Pada berbagai belahan dunia ada banyak versi tentang keberadaan makhluk tersebut. Ada yang menggambarkan sosoknya sebagai putri cantik yang separuh tubuhnya adalah ikan. Ada pula yang melukiskan Putri Duyung sebagai makhluk dengan rupa yang buruk dan pengganggu. Jika seorang pelaut atau kapal tak sengaja bertemu dengannya, itu bisa jadi alamat sial. Karena makhluk Putri Duyung kerap risih dan murka jika bertemu dengan orang asing. Makanya makhluk itu kerap dikaitkan dengan peristiwa alam seperti banjir, badai, dan kapal karam. Berikut 5 fakta Putri Duyung dalam Islam. 5. Menyerupai wanita. Mengenai fisik, Putri Duyung merupakan hewan yang mirip dengan wanita cantik. Hal ini juga diterangkan oleh Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairimi Asy-Syafi'i dalam kitabnya Tuhfatul Habibi ala Syarhil Khatib atau sering disebut Hasyiah al-Bujairimi jilid 4 halaman 230. Banatur Rum adalah ikan di laut yang menyerupai wanita. Ia memiliki rambut yang terurai panjang. Warnanya condong ke coklat-coklatan, memiliki kemaluan dan payudara, dapat berbicara namun tidak dapat dipahami. Mereka tertawa dan terbahak-bahak. Terkadang ikan ini tertangkap oleh para pelaut kemudian dinikahi dan dikembalikan lagi ke laut. 4. Putri yang dikutu. Dari beberapa bukti sejarah, asal-usul Putri Duyung pertama kali ditemukan dalam perkamen dan naskah-naskah tua budaya Assyria yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Dalam sebuah catatan sejarah yang ditemukan para arkeolog di wilayah sekitar, diketahui bahwa masyarakat Assyria kala itu percaya jika Putri Duyung adalah putri raja yang dikutu oleh alam karena membunuh suaminya sendiri. Ia menceburkan diri ke laut tengah dan berubah wujud menjadi manusia setengah ikan. Ya, pinggang ke atas berwujud gadis cantik, sedang pinggang ke bawah berbentuk ikan. Ia kemudian tinggal di laut dan sering mengganggu kapal-kapal yang lewat di atas tempat tinggalnya. Ia akan menenggelamkan dan membunuh semua awak kapal yang berlayar di lautnya sebagai balasan atas kutukan alam yang diberikan kepadanya. 3. Syaikhul Bahr. Kerap sekali Putri Duyung digambarkan dengan wanita cantik. Namun tahukah Anda bahwa makhluk ini juga ada yang berkelamin laki-laki? Al-Qazwaini berkata dalam kitabnya Hayatul Hayawan jilid 1 halaman 46. Manusia laut adalah hewan yang menyerupai manusia, namun dia memiliki ekor. Al-Qazwaini berkata, ada seseorang yang datang membawa hewan ini di zaman kami dengan bentuk yang telah kami sebutkan. Dan disebutkan, sesungguhnya di Laut Syam di beberapa waktu ada hewan yang bentuknya menyerupai bentuk manusia dan dia memiliki jenggot yang putih. Mereka menamainya dengan Syaikhul Bahr. Jika dia dilihat oleh manusia maka mereka senang. 2. Hukum mengawininya. Imam Az-Zarqani menjelaskan dalam kitabnya Ajwibah Az-Zarqani halaman 46, beliau pernah ditanya, peri laut jika dinikahi oleh manusia, apakah peri laut tersebut akan bersama manusia itu kelak masuk surga? Beliau menjawab, peri laut termasuk dari kalangan hewan, maka tidak boleh menikahinya. Dan jika disetubuhi, maka pelakunya harus dihukum ta'dib atau ta'zir, atau hukuman yang bukan had karena sebuah tindakan kemaksiatan dan kriminalitas. Dan peri laut pada hari kiamat akan menjadi debu seperti hewan-hewan lainnya.
Dalam kitab Hajiyah Al-Bujairimi jilid 4 halaman 230, Ar-Rawiyani Asy-Syafi'i bercerita tentang para pelaut, bahwasanya beliau pernah didatangi oleh nelayan yang membawa ikan dalam bentuk seorang wanita. Maka beliau meminta sumpah dari nelayan itu bahwa dia tidak pernah menyetubuhinya. Artinya menyetubuhi putri duyung sama dengan menyetubuhi hewan dan dihukumi ta'zir. Itu karena putri duyung merupakan jenis dari hewan. Satu, hukum memakan putri duyung. Adapun memakan putri duyung hukumnya mubah dalam Islam. Hal ini dijawab oleh Syekh Fauzan. Beliau pernah ditanya, "Wahai Syekh yang mulia, semoga Allah selalu memberi taufik. Ada sebagian para nelayan yang ahli tentang ikan menyebutkan bahwa di laut ada ikan yang kepalanya seperti kepala wanita dan dia memiliki wajah seperti wajah wanita. Apakah boleh dimakan?" Dan mereka menamainya dengan huriyah atau peri laut. Beliau menjawab, ada namanya manusia laut. Ada ikan yang memiliki bentuk seperti manusia yang mereka namai dengan manusia laut. Setiap hewan laut yang diburu maka boleh dimakan walau dia berbentuk seorang lelaki atau wanita. Syekh Ibnu Utsaimin, beliau pun juga pernah ditanya tentang manusia laut ini dan beliau berfatwa akan bolehnya memakan hewan laut ini dengan berdalil dari hadis Nabi bahwa laut itu suci dan halal makhluk di dalamnya. Subhanallah, sungguh misterius makhluk ciptaan Allah yang satu ini. Walaupun mereka diceritakan memiliki rupa seperti wanita, bukan berarti mereka persis seperti manusia. Bahkan Columbus yang mengaku pernah melihat putri duyung pun kecewa karena putri duyung yang ia lihat tidak secantik seperti yang diceritakan dalam mitos-mitos. Wallahu a'lam bishawab.